dan ilmiah yang kami bagikan beserta faidah nasihat dari asatidz kita. Terbayang pahalanya? Saudaraku, kami mengajak Anda untuk menjadi bagian dari tugas mulia ini. Salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al-Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita sampai pembahasan wajibatus shalah, bagian-bagian yang wajib dalam amalan salat dari kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz. Kita ikuti yang diangkat oleh Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitabnya Wajibatis Salat, bagian-bagian yang wajib dalam salat. Seperti pada pertemuan yang lalu bahwa salat itu terdiri dari ucapan dan gerakan, baik ucapan maupun gerakan, ada yang rukun, ada yang wajib, ada yang sunnah. Ya, yang rukun sudah kita fahami dan sudah kita baca juga. Rukun itu harus ada. Kalau sampai tidak ada, maka sholatnya tidak sah. Tertinggal masih bisa ditambahin, harus dipenuhi, harus ditambahi. Misal, setelah baca Fatihah, baca surat, selesai baca surat, Allahu Akbar, langsung sujud. Tidak. Berarti ada rukun yang ketinggalan, yaitu ruku. Posisi membungkuk itu adalah ruku, dan i'tidal itu berdiri dari ruku. Nah, itu dua-duanya adalah rukun tertinggal. Nah, seandainya sholat itu sholat subuh 2 rakaat, maka 1 rakaat yang tertinggal bagian rukunnya ini tidak dihitung. Setelah dapat 2 rakaat, karena yang pertama nggak dihitung, dia harus berdiri lagi untuk rakaat ketiga, dijadikan sebagai rakaat kedua, karena rakaat yang tidak ada rukunnya tadi itu tidak sah karena ada rukun yang tertinggal. Nah, jadi setiap ada rukun tertinggal maka harus dipenuhi. Apabila ada di dalam rakaat, maka 1 rakaat itu tidak sah, tambah 1 rakaat. Apabila
tidak bisa ditambah. Kenapa tidak bisa ditambah? Misal sholat subuh, salah satu dari dua rakaat sholat subuh ini salah satunya tertinggal rukuk tadi itu. Terus setelah selesai 2 rakaat salam, setelah salam wudunya batal. Lalu ingat atau ada yang mengingatkan, tadi rakaat kedua itu setelah baca surat langsung sujud, tidak ada rukuknya. Terus dia, oh iya makanya kok tadi kayaknya ada yang salah apa ya. Sekarang diingatkan jadi sadar. Nah wudunya sekarang sudah batal nih. Terus gimana? Nah maka sholat 2 rakaat tadi itu batal. Kenapa? Sama dengan belum selesai. Kan ada rukun yang harus dipenuhi belum selesai. Terus dia wudunya sudah batal, maka harus wudu dan sholat dari awal. Tapi seandainya baru salam, belum ada amalan-amalan dunia yang dikerjakan, masih sambung, masih bisa misalnya kayak zikir, belum ada amalan-amalan dunia yang dia kerjakan, ya terus ada ingatkan, tadi itu salah satu rakaatnya nggak pakai ruku, dari baca surat langsung sujud. Nah, terus mantap, akhirnya dia harus berdiri, Allahu Akbar, ya, berdiri, baca Fatihah, baca surat, lalu takbir ruku. Nah, satu rakaat yang ada rukun tertinggal tadi itu tidak dihitung. Seperti orang yang lupa, baru sholat subuh baru dapat 1 rakaat salam, tapi belum lama dan belum mengamalkan urusan dunia, maka tinggal nambah 1 rakaat. Nah intinya bahwa yang rukun harus terpenuhi, kalau ada yang kurang harus ditambah, tidak mungkin sambung. Kenapa? Karena terputus dengan batal, terus padahal harus menambahi. Nah nggak bisa sambung, maka batal semua, harus mulai sholat dari awal. Itu yang rukun. Sekarang yang wajib. Bagian sholat itu baik bacaan maupun gerakan ada yang wajib. Baik bacaan maupun amalan atau gerakan ada yang hukumnya wajib. Wajib itu apa? Gitu. Harus dilakukan, kalau sengaja ditinggal tidak sah sholatnya. Sama dengan rukun, kalau sengaja ditinggal tidak sah. Tapi ada bedanya. Apa bedanya? Yang wajib ini apabila tertinggal tidak sengaja, nggak bisa dipenuhi nggak bisa sambung, maka meskipun kurang bagian yang wajib karena tidak sengaja, sholatnya sah. Sholatnya sah. Contoh yang paling gampang, nanti akan kita baca urut. Contoh yang paling gampang, sholat yang tahiyatnya 2 kali, sholat yang tahiyatnya 2 kali, tahiyat awal hukumnya wajib, tahiyat akhir hukumnya rukun. Nah sekarang pembahasan kita yang wajib. Tahiyat awal hukumnya wajib. Sholat yang tahiyatnya 2 kali, sholat maghrib, sholat isya, sholat duhur, sholat asar, ya, punya 2 tahiyat. Ya. Seandainya setelah sujud kedua di rakaat kedua, jadi sudah dapat 2 rakaat, sekarang posisi sujud, harusnya takbir untuk tahiyat awal, Allahu Akbar, harusnya tahiyat awal, ternyata lupa Allahu Akbar, langsung berdiri menuju ke rakaat ketiga, nggak pakai tahiyat awal, tapi tidak dengan kesengajaan, karena lupa. Rasulullah SAW bersabda, apabila berdirinya sudah tegak, maka jangan kembali, lanjut ke rakaat ketiga. Lah enggak pakai tahiyat awal, enggak pakai. Kenapa? Sudah kadung masuk ke rakaat ketiga, tadi tidak sengaja ditinggal tadi karena lupa, sekarang sudah masuk ke rakaat ketiga, sudah tegak berdiri, maka dilarang oleh Rasulullah untuk kembali duduk tahiyat awal, lanjut aja. Nah berarti lah enggak pakai tahiyat awal. Nah kalau masih di dalam seperti ini, kalau ingat sebelum salam harus diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi atau bahasa Indonesia sering disebut dengan sujud sahwi. Nah sujud sahwi wawu di kasro nggak ada yaknya, as-sahwi gitu ya. Nah kalau di wakaf sujud sahwi
jadinya gitu. Nah, ya nggak apa-apa, sujud sahwi sama saja, beda baca aja kok, gitu ya. Nah, apabila ingat maka sebelum salam harus diganti dengan sujud sahwi. Apa hukumnya sujud sahwi? Hukumnya sujud sahwi adalah wajib karena sebagai pengganti yang wajib. Maka wajib. Habis itu lanjut, ini sholat maghrib ya, lanjut rakaat ketiga. Tahiyat, setelah tahiyat lupa nggak sujud sahwi. Setelah selesai tahiyat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah salam wudunya batal. Setelah wudunya batal baru ingat, loh tadi lupa ndak tahiyat awal harusnya sujud sahwi. Ternyata lupa nggak sujud sahwi. Sekarang wudunya sudah batal, ndak bisa sujud, nggak punya wudu. Nah, maka sholatnya sah. Ndak pakai tahiyat awal, ndak pakai sujud sahwi karena tertinggal tidak sengaja atau karena lupa dan ndak bisa dipenuhi. Kenapa? Sudah batal wudunya, sholatnya sah. Nah, itu bedanya dengan yang rukun. Yang wajib itu wajib ya wajib dikerjakan, ditinggal dengan sengaja sholatnya batal. Tapi kalau tertinggal tidak sengaja sholatnya sah. Sholatnya sah. Nah, itu tadi sebagai contoh sekaligus sebagai penjelasan gitu, bahwa bagian yang wajib di dalam sholat wajib dilaksanakan, tapi kalau tertinggal tidak sengaja maka sholatnya tetap sah. Nah, sekarang kita baca apa saja wajibatus sholat, bagian-bagian yang sholat yang hukumnya wajib. Yang pertama takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Takbir di dalam sholat itu takbir pertama kali disebut takbiratul ihram. Setelah itu seluruh takbir, takbir dari berdiri ke ruku, dari berdiri ke sujud, Allahu Akbar, dari sujud ke duduk, Allahu Akbar, dari duduk ke sujud lagi, Allahu Akbar, dari sujud ke rakaat kedua banyak takbir dan seterusnya. Yang penting semua takbir itu selain takbir yang pertama namanya adalah takbiratul intiqal. Itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya takbir perpindahan. Pindah dari satu posisi ke posisi lain, semua hukumnya adalah wajib. Tidak boleh dengan sengaja ditinggal. Wis enggak pakai takbir. Setelah misalnya baca surat Al-Ala, Suhufi Ibrahim wa Musa, enggak pakai takbir, langsung ruku, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Itu enggak pakai membaca sami Allahu liman hamidah. Itu padahal sholatnya sendirian, berdiri Rabbana lakal hamdu, enggak pakai takbir. Ya, jangankan banyak, satu saja yang wajib ditinggal dengan sengaja, sholatnya tidak sah. Berarti yang wajib tidak boleh ditinggal dengan sengaja. Kalau tertinggal tidak sengaja, kalau ada penjelasan wajib diganti, harus diganti. Nah, misalnya tadi itu sujud sahwi, gitu ya. Nah, sujud sahwi sebagai gantinya yang wajib, hukumnya adalah wajib. Ketika waktunya sujud sahwi lupa lagi, akhirnya buyar dari sholat atau wudhunya sudah batal, baru ingat, tidak bisa disambung. Kenapa? Karena wudhunya sudah batal, maka sholatnya sah, karena yang wajib tertinggal dalam contoh tersebut tidak sengaja. Kembali bahwa yang pertama adalah seluruh takbir perpindahan hukumnya adalah wajib. Wa qaulu sami Allahu liman hamidah, dan juga ucapan sami Allahu liman hamidah kalau dari ruku. Dari asalnya kan sholat itu tegak, setelah itu ruku, Allahu Akbar ruku, setelah ruku sami Allahu liman hamidah, enggak baca Allahu Akbar ya, tapi sami Allah itu gantinya sami Allah liman hamidah, wallahu alam itu di perpindahan yang lain kan takbir Allahu Akbar.
Nah, tapi kalau dari ruku ke i'tidal itu sami Allahu liman hamidah hukumnya sama, itu hukumnya juga wajib. Nah, hanya saja apabila jamaah yang wajib itu imam. Makmumnya apabila sudah mendengar imam cukup langsung membaca bacaan i'tidal, yaitu Rabbana walakal hamdu, atau yang lebih panjang, Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, atau yang lain, atau yang panjang dibaca semua. Nah, itu ya. Baca sami Allahu liman hamidah hukumnya juga wajib. Nah, berikutnya yang wajib adalah bacaan Rabbana lakal hamdu, hukumnya juga wajib. Dan meskipun di dalam kitab Al-Wajiz ini tidak disebut, banyak ulama yang menyebutkan semua posisi itu bacaannya adalah wajib, ukurannya yang paling pendek yang sah, hukumnya adalah wajib, selebih dari yang wajib adalah sunnah. Contoh, ketika ruku, Allahu Akbar ruku, apa bacaannya? Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sekali sah, wajib sekali, selebih dari yang wajib adalah sunnah. Nah, banyak ulama yang menjelaskan seperti itu, termasuk Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Nah, itu menjelaskan bahwa itu, tapi di dalam kitab kita itu bacaan yang wajib hanya Rabbana walakal hamdu. Nah, tapi setiap posisi, misalnya duduk di antara dua sujud, Rabbi ufirli, Rabbi ufirli, nah itu satu kalimat saja, Rabbi ufirli, sudah cukup. Dan bacaan yang paling pendek yang cukup itu hukumnya adalah wajib, selebih dari yang wajib itu adalah sunnah. Jadi Rabbi ufirli, Allahu Akbar, Subhanallah, Allahu Akbar, itu sudah sah, itu yang wajib, tapi sunnahnya tidak ada. Dan pada pertemuan di awal sholat, maksudnya pertemuan bab sholat itu kita jelaskan bahwa yang wajib itu menyempurnakan sholat, yang sunnah itu menyempurnakan sholat. Seandainya yang sunnah-sunnah itu sengaja ditinggal, sholatnya tetap sah, tapi tidak sempurna. Ya, misal Allahu Akbar tidak pakai angkat tangan, Allahu Akbar tidak pakai berdekap, Allahu Akbar gitu aja, terus tidak pakai doa i'tidal, langsung Fatihah rukun, waladhdallin amin, tidak pakai baca surat Allahu Akbar. Nah, itu ya. Loh, nggak pakai angkat tangan, nggak pakai berdekap, nggak pakai baca surat, nggak pakai doa iftitah, nggak pakai baca surat, nggak pakai banyak, sholatnya tetap sah. Seandainya sholat wajib sudah gugur kewajiban sholat wajib dan dapat pahala melakukan kewajiban, tapi sholatnya tidak sempurna. Waktu itu kita gambarkan kalau orang bangun rumah itu, meskipun yang menjadikan baik itu belum ada yang dikerjakan, sudah ditempati, tapi sudah dikatakan dia punya rumah dan menempati rumahnya. Lantainya tanah belum dihalusin, tidak apa-apa, ngalusin lantai itu adalah keindahan dan kebaikan. Tapi tidak pakai dihalusin pun, ya, nggak pakai di plaster, nggak pakai di keramik, itu rumah sudah sah disebut sebagai rumah. Pasangan batunya belum dipolot pakai semen, belum diaci, belum dicat, belum, baru pasangan bata tok sudah sah. Rumah ditempati sudah dikatakan sah sebagai rumah. Yang penting yang pokok-pokok sudah. Nah, sekarang kamu sudah punya rumah, sudah kamu tempati, sudah. Begitu dilihat, oh lantainya masih tanah ya, iya belum ini. Tapi sudah sah sebagai rumah gitu. Oh temboknya masih pasangan bata belum dihalusin ya, iya. Oh plafonnya belum ada ya, iya belum ada. Yang ada ya baru genteng. Nah ini pintu sudah ada gitu. Pintu sudah ada,
Cendela sudah ada, tapi semuanya masih kasar, belum dihalusin, belum dicat. Tak apa. Nah, semua yang mengindahkan, yang pokoknya mengindahkan itu adalah yang sunnah. Yang sunnah. Rumah sudah sah, nah sholat juga gitu. Rukun wajib sudah sah, meskipun sunnah-sunnahnya belum dilakukan. Nah, bacaan setiap posisi sholat, kebanyakan ulama mengatakan bacaan yang menjadikan sah itu adalah wajib, selebih dari yang wajib itu adalah sunnah. Seandainya kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, sah. Nah, itu hukumnya adalah wajib. Allahu Akbar subhanallah, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu, Allahu Akbar sujud subhanallah, Allahu Akbar Rabbighfirli, Allahu Akbar sujud. Pendek-pendek kita aja bacaan sah. Nah, itu. Nah, bacaan yang pendek tadi itu hukumnya adalah wajib, tapi di antara ulama ada yang mengatakan bahkan bacaan itu hukumnya sunnah. Bacaan itu hukumnya sunnah. Bacaan yang wajib banyak takbiratul intiqal, baca Sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian waktu tahiyat syahadatain sama sholawat tahiyat akhir, itu aja yang wajib. Yang lain-lainnya itu adalah sunnah. Nah, takbiratul ihram sama salamnya rukun, Fatihahnya rukun. Nah, itu. Nah, sekarang yang wajib takbiratul intiqal, takbir perpindahan, termasuk Sami Allahu liman hamidah. Dan tadi itu banyak ulama yang menjelaskan doa di setiap posisi yang pendek, yang penting cukup, hukumnya adalah wajib. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati, apabila bangkit untuk melakukan sholat, yukabbiru khina yakum, bertakbir. Nah, takbir yang pertama takbiratul ihram pada pertemuan yang lalu masuk di dalam bab yang rukun. Kalau memulai sholatnya tidak pakai takbir, maka sholatnya tidak sah. Penutupnya adalah salam. Seandainya tahiyat masih dajjal terus langsung buyar, nah, terus wudunya batal, nggak pakai salam, sholatnya nggak sah. Kenapa? Salamnya adalah rukun. Pembukanya sholat adalah rukun, penutupnya salam adalah rukun. Gitu. Nah, Rasulullah SAW ketika sholat memulai dengan takbir, summa yukabbiru khina yarka'u, lalu takbir lagi waktu ruku. Nah, takbir lagi waktu ruku. Summa yaqulu Sami Allahu liman hamidah, lalu bangkit dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Hina yarfa'u minar rok'ah, tatkala mengangkat, hina yarfa'u sulbahu minar rok'ah, tatkala mengangkat tulang punggungnya dari ruku, ya, baca Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im, lalu membaca tatkala berdiri Rabbana lakal hamdu. Tsumma yukabbiru hina yahwi, lalu bertakbir tatkala sujud. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, lalu takbir lagi tatkala mengangkat kepala dari sujud. Tsumma yukabbiru hina yasjud, lalu takbir lagi ketika sujud lagi. Tsumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, lalu bertakbir lagi tatkala mengangkat kepalanya dari sujud. Tsumma yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, melakukan seperti itu di semua sholatnya, hatta yaqdiyaha, sampai selesai. Wa yukabbiru hina yaqumu minats tsintaini, dan setelah dapat 2 rakaat berdiri untuk rakaat berikutnya baca takbir lagi, gitu, ba'dal julusi, setelah tahiyat awal. Waqad qala sallallahu, dan Nabi sallallahu telah bersabda, shollu kama ra'aitumuni usolli. Di hadis ini disebutkan hampir semua yang wajib-wajib saja. Ya. Karena di hadis ini bacaan dalam posisi itu yang disebut hanya Rabbana walakal hamdu, tapi ketika rukuk baca apa, ketika sujud baca apa, ketika duduk di antara dua baca apa, tidak ada di hadis ini. Imam Syekh Al-Badawi di dalam kitab kita ini hanya memasukkan Rabbana lakal hamdu yang wajib, tapi tadi sudah katakan itu baik ruku maupun sujud maupun duduk di antara 2 sujud, banyak ulama yang berdasarkan dengan hadis lain itu
mengatakan bacaannya adalah wajib seukuran yang sah, selebih dari yang sah adalah sunnah. Waqad amara bidzalikal musii'u salatahu faqala, dan orang yang sholatnya jelek sehingga enggak sah disuruh sholat lagi oleh Rasulullah SAW. Nabi mengajarinya, innahu la tatimmu sholatun li ahadin minan nasi hatta yatawadda'a fayadha'ul wudu. Gitu. Sesungguhnya sholatnya orang itu tidak diterima oleh Allah sehingga ia wudu. Gitu. Tsumma yukabbiru wa yahmadullaha wa yuthni alaihi. Lalu bertakbir, kemudian memuji Allah SWT dan menyanjungnya. Wa yaqra'u bima sya'a minal Qur'an. Lalu membaca apa yang ia inginkan dari Al-Qur'an. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Lalu membaca Allahu Akbar. Tsumma yarka'u hatta tatma'inna mafasilahu. Lalu rukuk sampai posisi sendi-sendinya pas semuanya, nggak ada yang terlalu atau kurang. Jadi misalnya rukuk gitu, nggak sendi-sendi di lehernya nggak terlalu diluk dan juga nggak dangak. Nah itu. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah. Lalu membaca sami Allahu liman hamidah hatta yastawiya qa'iman, sehingga berdiri tegak. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Lalu berdoa, lalu membaca Allahu Akbar. Tsumma yasjudu hatta tatma'inna mafasilahu. Lalu sujud sampai sendi-sendinya mapan. Ya. Tsumma yaqulu Allahu Akbar. Lalu membaca Allahu Akbar. Wa yarka'u ra'sahu hatta yastawiya qa'idan. Lalu mengangkat kepalanya untuk duduk sampai duduknya tegak. Tsumma yaqulu Allahu Akbar, tsumma yasjudu hatta tatma'inna mafasilahu. Lalu takbir lagi dan sujud sampai sendi-sendinya pas pada posisinya. Tsumma yarfa'u ra'sahu fayukabbir. Lalu mengangkat kepalanya dan takbir. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamat sholatuhu. Apabila ia melakukan sesuai dengan tuntunan itu, maka sempurna salatnya. Intinya bahwa yang wajib adalah takbir berpindahan, termasuk sami Allahu liman hamidah, termasuk bacaan Rabbana walakal hamdu, dan bacaan doa tatkala rukuk, tatkala sujud, tatkala duduk di antara dua sujud. Itu yang penting cukup, yaitu satu kalimat yang berupa memuji Allah atau menyanjung Allah atau beristighfar kepada Allah. Misalnya Rabbana lakal hamdu. Itu Rabbana lakal hamdu. Rabbana, Tuhan kami, itu belum kalimat sempurna. Gitu. Rabbana lakal hamdu. Wahai Tuhan kami, segala puji hanya untukmu, itu kalimat sempurna. Gitu. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim, itu kalimat sempurna. Subhana rabbiyal azim, maha suci. Maha suci itu belum sempurna, ya. Maha suci, siapa yang maha suci? Tuhan kita yang maha agung. Ya. Allahu Akbar, itu subhana rabbiyal a'la. Nah, yaitu sudah kalimat sempurna. Allahu Akbar, Rabbighfirli, itu kalimat sempurna karena artinya Rabbighfirli, meskipun kelihatannya sangat pendek, artinya sudah satu kalimat sempurna. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah saya. Sudah kalimat sempurna. Jadi kalimat yang paling pendek, nah sah, selebih dari yang sah, entah diulang, entah doa yang panjang, maka selebih dari yang sah adalah sunnah. Contoh, Rabbana lakal hamdu, wajib. Terusnya, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu thana'i wal majdi ahqqu ma qala abdu wa kulluna laka abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'ta lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Itu semua bisa dibaca waktu i'tidal, sami Allah liman hamidah, panjang tadi itu. Nah, dan hukumnya adalah sunnah. Selebih dari yang pendek, yang sah, selebih dari itu hukumnya adalah sunnah. Dan melakukan sunnah itu mengindahkan dan menyempurnakan. Seperti contoh kita rumah tadi itu. Nah itu, kalau rumah itu sudah dikasih keramik jadi indah, kalau temboknya dihalusin, dicat jadi indah gitu. Kalau pintunya dicat jadi indah, dan seterusnya. Berikutnya, at-tasyahudul awal, tahiyat awal
juga hukumnya wajib. Tadi sudah kita contohkan di awal gitu, untuk menjelaskan tentang pembahasan bagian sholat yang hukumnya wajib harus dilakukan, tapi kalau tertinggal tidak sengaja sholatnya tetap sah. Tadi itu ya. Nah, tahiyat awal, apabila sholat itu ada 2 tahiyat, maka tahiyat yang awal hukumnya wajib. Adapun tahiyat akhir hukumnya adalah rukun. Sebagaimana pelajaran yang lalu tentang rukun. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza qa'adtum fi kulli rak'ataini, apabila kalian duduk setelah 2 rakaat, yaitu duduk tahiyat awal, faqulu, maka ucapkanlah at-tahiyatu lillah wa salawatu wa thayyibat, assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sampai 2 kalimat syahadat. Tsumma liyatakhayyara ahadukum minad du'a'i ajabahu, setelah itu silahkan berdoa, doa apapun yang menakjubkannya, yang sangat ia dambakan. Falyad'u bihi rabbahu, hendaklah ia berdoa kepada Tuhannya dengan doa itu, apa saja boleh. Berarti setelah 2 kalimat syahadat ya, jadi tahiyat sampai asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, tahiyat awal. Setelah itu doa apa saja boleh. Di hadis yang lain sholawat, ini tahiyat awal loh. Karena itu tahiyat itu sholawat di tahiyat awal hukumnya adalah sunnah. Sholawat di tahiyat awal setelah 2 kalimat syahadat, tahiyat setelah 2 kalimat syahadat di tahiyat awal, baca sholawat adalah sunnah, berdoa adalah sunnah. Nah, karena itu waqad amara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-musi'a sholatahu faqala idza jalasta fi wastis sholati, apabila kamu duduk di tengah-tengah sholat, maksudnya adalah duduk tahiyat awal, fatma'inna, maka duduklah dengan tumaknina, waftarish, duduklah dengan duduk iftirash. Duduk iftirash itu kaki kiri dirobohkan lalu duduk di atas kakinya yang kiri, dan kaki kanan selalu diberdirikan, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, baik iftirash maupun tawarruk. Faftarish fakhidakal yusra thumma tasyahad, bentangkan kakimu atau robohkan kakimu yang kiri, lalu duduklah tahiyat. Nah, tahiyat awal ya. Yang ketiga, ini nomornya di kitab kita ini nomor 3 ya, tapi kalau di kitab ulama yang lain sekedar memberikan nomor. Takbiratul intiqal nomor sendiri, takbir perpindahan nomor sendiri. Sami Allahu liman hamidah kan bukan takbir, nomor sendiri. Rabbana lakal hamdu dan doa-doa di dalam setiap posisi nomor sendiri. Ya. Sudah 3 ya. Habis itu tasyahud awal, tahiyat awal nomor sendiri. Ya. Habis itu sholawat di tahiyat awal itu sunnah tadi karena menyebutkan doa tadi ya. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat ini ulama tidak menyebut sebagai wajib-wajibnya sholat, tapi itu wajib. Kalau ditinggalkan berarti meninggalkan kewajiban. Nah, dan ada yang berpemahaman sunnah, jadi ulama berbeda pendapat. Nah, karena Syekh Abdul Azim Al-Badawi di dalam kitab ini memilih yang wajib, maka hukumnya adalah wajib yang akan kita sebut ini. Tapi meskipun ulama yang lain mengatakan wajib, itu tidak dimasukkan di dalam wajib-wajibnya sholat. Itu wajib tapi urusannya di luar sholat. Nah, tapi sama Syekh Abdul Azim dimasukkan dalam apa itu? Yaitu pakai sutro.
Apa pakai sutra? Pakai pembatas. Sholat pakai pembatas di depannya. Kalau tembok ya tembok pembatasnya. Kalau tiang pembatasnya tiang. Kalau ada tas pembatasnya pakai tas. Pakai kardus. Pakai apapun boleh sebagai pembatas. Pembatas sholat hukumnya wajib. Meskipun ada ulama yang mengatakan hukumnya sunnah. Tapi itu perintah yang sangat kuat. Ulama berbeda pendapat hukumnya sutra dalam sholat, pembatas dalam sholat itu wajib atau sunnah. Banyak yang mengatakan wajib dan perintahnya sangat kuat. Ya, meskipun ada yang berpendapat hukumnya adalah sunnah. Syekh Abdul Azim Al-Badawi dalam kitab kita ini termasuk yang mengatakan wajib dan tidak sekedar wajib. Sama Syekh dikatakan itu termasuk wajibatus shalah. Nah, kita baca sekarang. Wa yajibu alaihi idza qama ila sholati ayatakhidha sutratan baina yadayhi. Orang yang sholat itu harus pakai sutra, wajib pakai sutra, pakai pembatas di depannya. Kalau enggak ada tembok harus pakai misalnya setinggi kayu setinggi tombak atau tombak kurang lebih 20 cm, 30 cm ditancapkan sah gitu ya. 30 cm segini. Ini kurang lebih 25 cm tambah sedikit ditancapkan kayu sah. Misalnya ini. Nah, ini kira-kira 35 cm taruh di depan sah. Nah, itu ya. Pembatas sholat di depannya. Harus ada pembatasnya. Tamna'ul murara amamahu. Apabila dia sudah pakai pembatas, maka orang yang mau lewat antara dia dengan pembatas sholatnya harus dijaga. Meskipun aslinya penjagaan ini adalah demi keselamatan yang jalan. Kalau sholat itu mungkin sedikit melemahkan sholatnya, ya, tapi yang lebih parah itu adalah yang jalan. Tapi perintah di dalam Islam, meskipun Anda sedang sholat, diperintah menghadang orang yang lewat depan Anda apabila sholat Anda sudah pakai pembatas. Wa takufu basarahu amma wara'ahu, dan pandangannya tidak melampaui pembatasnya. Kalau pembatasnya pendek begini, pemandangannya tidak melampaui ke situ, tapi pemandangannya sebelum pembatas. Jadi misalnya ini pembatas sholat kita, saya di sini, ini pembatas sholat, maka pandangannya itu di tempat sujud sebelum pembatas. An Sa'il bin Abi Hathmah, dari Sa'il bin Abi Hathmah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyusalli ila sutrah. Apabila kamu sholat maka harus ada pembatas. Kalau depannya tembok ya tembok itu pembatasnya. Kalau di shaf kedua, shaf pertama ada orang, ya orang yang di depanmu itu pakai pembatas. Jika sholat salah satu di antara kalian harus pakai pembatas. Wal yadnu minha, jangan jauh-jauh dari pembatas. Layak ta'u syaitanu alaihi sholatu, supaya sholatnya tidak diputus oleh syaitan. Nah itu. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusalli illa ila sutra. Kamu jangan sholat kecuali jika pakai pembatas. Apa maksudnya? Kalau sholat harus pakai pembatas, sangat kuat perintahnya. Wala tada ahadan yamurru baina yadayka. Kalau sudah pakai pembatas, jangan biarkan seorang pun lewat di depanmu. Antara berdirimu dengan pembatas, jangan biarkan ada siapapun lewat di depanmu. Fa in aba faltuqatilhu. Kalau ada orang mau lewat antara kamu berdiri sholat dan pembatasmu, ada yang mau lewat, enggak mau ditahan, sudah ditahan, enggak mau, enggak boleh lewat, gitu. Sudah tahan, masih saja kemudian lewat, bunuh saja dia, gitu. Fa inna ma'ahul qarin, karena dia itu disertai qarinnya dari jin, ya, dari setan. Sutra itu bahkan di dalam hadis lain itu, faktulhu, bunuh aja dia. Kalau tidak mau ditahan, masih tetap mau lewat depan sholatmu, gitu. Nah, faktulhu, maka bunuh aja dia. Kenapa? Fa innama huwa syaiton, sesungguhnya dia itu syaitan. Sampai begitu teks hadisnya. Ya. Lalu sutra pembatas tadi itu berupa apa? Wa tatahaqqaqu sutratu bil jidar. Pembatas itu bisa tembok, walustuwana bisa tiang, wal aso bisa tongkat,
yang ditegakkan, yang diberdirikan. Al-maghruza yang ditancapkan. Warrahila bisa kendaraan. Ya'riduha fa yusalli ilaiha yang ditaruh di depannya lalu dia sholat. Itu pembatasnya adalah kendaraan. Wa aqallu ma yujzi'u mithlu muakhiratir rahli, dan yang paling kecil atau paling sedikit pembatas sholat itu adalah semisal dengan ujung tombak. Ujung tombak besi kira-kira 30 cm ditancapkan. Nah, jadi misalnya kayak gini, nah taruh di depannya. Nah, ini bisa sebagai pembatas sholat. Li hadithi Musa bin Tolha an abihi, berdasarkan dengan hadis Abu Musa Ibnu Tolha dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya mengajarkan Abu Tolha ini gitu. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, karena bapaknya adalah sahabat, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithla muakhiratir rahli falyusalli, kalau sudah menancapkan tombak atau ujung tombak, kalau menancapkan sesuatu atau menegakkan sesuatu semisal dengan ujung tombak, maka sudah cukup gitu. Lalu sholatlah ujung tombak tadi atau yang semisal dengan itu sebagai pembatasnya. Apa maksudnya? Maksudnya betul-betul menekankan kalau kamu sudah ada pembatas, sholatlah. Kalau belum ada, cari pembatas dulu. Gitu. Wala yubali man marra wara'a dzalika, kalau sudah pakai pembatas, jangan hiraukan siapapun yang di belakang pembatas. Karena apa? Karena batasmu ini siapapun yang di belakang, apapun itu sudah urusan mereka. Nah, adapun antara kamu dengan pembatas di hadis yang tadi, jangan sampai kamu membiarkan orang lewat. Kalau ada yang lewat, ditahan kok enggak mau, bunuh saja. Sesungguhnya dia itu setan atau dia itu didampingi setan. Jarak antara berdiri dengan sutra itu berapa? Harus dekat, seukuran dengan 3 hasta. Jadi misalnya setengah meter seukuran dengan 1,5. Kalau kita berdiri, kalau tegaknya kita atau tinggi kita itu rata-rata misalnya 160 sampai 190, maka 1,5 meter sudah cukup. Bahkan banyak di masjid-masjid kita 1,4 meter gitu ya, itu sudah cukup. Kalau 1 meter itu terlalu pendek, ya akhirnya terlalu melungker, akhirnya sujudnya tidak bisa sempurna, gitu ya. Nah karena itu ya 1,4 meter, 1,5 meter. Wadhalika fi halil qiyam. Ya. Wa an Sa'id bin Sa'din qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu wa bainal jidari mamarrusya. Gitu. Dari Sa'id ibnu Sa'id qala kana baina musalla Rasulullah sallallahu, antara tempat berdiri salatnya Rasulullah sallallahu wa bainal jidar, dan antara dinding mamarrusyatin, masih bisa dilewati oleh kambing. Wadzalika fi halis sujud, itu tatkala sujud. Maksudnya apa? Maksudnya tatkala Rasulullah SAW sholat, posisinya sujud, kepalanya tidak nyentuh pembatas, tapi masih ada sedikit. Seandainya ada kambing lewat, itu masih bisa. Bukan berarti dilewati kambing, tapi antara kepalanya tatkala sujud dengan pembatas itu tidak nempel, tapi masih ada space itu. Fa idza takhadha sutrata, jika orang sholat itu sudah pakai pembatas, fala yada syai'an yamurru bainahu wa baina sutra, maka jangan biarkan ada yang melewati antara berdirinya dengan pembatasnya. Gitu. Nah, An Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli, adalah Nabi sallallahu salat, famarrat syatun baina yadayhi. Nah, antara berdirinya dengan pembatas salatnya ada kambing mau lewat. Fasa'aha ila al-qiblati hatta alzaqabatnahu bil qiblah. Maka
Rasulullah SAW mendekat ke pembatas sholatnya itu sampai akhirnya kambing itu lewatnya itu di belakang pembatasnya. Wa ana Abi Sa'id al-Khudri, dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah SAW qala idza kana ahadukum yusalli fala yata ahadan yamurru baina yadayhi. Apabila salah satu di antara kalian sedang sholat, jangan biarkan siapapun melewati depannya, maksudnya antara berdirinya dengan pembatas gitu. Wal yadra'hu mastata'a, kalau ada yang mau lewat hendaklah ditahan sebisanya. Fa in aba falyuqatilhu, kalau enggak mau ditahan bunuh saja. Fa innama huwa syaiton, karena mau melewati ditahan kok enggak mau, nah sesungguhnya dia itu syaitan. Mungkin itu yang kita baca gitu ya, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Adapun pembahasan kita tadi adalah pembahasan tentang bagian sholat yang wajib dan diakhiri dengan pembahasan sutra atau pembatas orang yang sedang sholat gitu ya. Dan kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan saat ini progres untuk paving adalah pengurukan atau pemerataan uruk seluruh halaman masjid yang akan dipaving. Alhamdulillah pada saat ini tahap kedua untuk perolehan donasi paving halaman Masjid Jami sebesar Rp87.900.000. Kami mengajak wadah kaum muslimin untuk menyisihkan harta terbaik antum semuanya untuk program paving halaman Masjid Jami Al-Furqan. Kami sampaikan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum pada kaum muslimin yang sudah menyisihkan harta terbaik antum. Semoga menjadi pemberat timbangan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah